Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Elina Fitria Nur Aini dengan NIM 2019-310289. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Afian dengan nomor NIM 2019-310328. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Arneta Dwi Rama Firanti dengan NIM 2019-310379. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Lia Alfianita dengan NIM 2019-310388. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Alda Salsabila, NIM 2019-310389. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Muntia Sari Artamevia, NIM 2019-310449. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvina Putri Mauludia dengan NIM 2019-310452. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Jihan Nafisa dengan NIM 2019-310453. Di sini saya akan menjelaskan tentang segmentasi pasar. Segmentasi pasar merupakan pembagian kelompok pembeli yang memiliki perbedaan kebutuhan, karakteristik, ataupun perilaku yang berbeda di dalam suatu pasar tertentu. Secara otomatis, konsumen ini akan menargetkan pembelian produk sesuai strategi pemasaran yang dianutnya. Biasanya, segmentasi pemasaran dijadikan strategi perusahaan untuk mencari target konsumen yang tepat. Karena jika pemetaan ini sudah dikuasai, perusahaan bisa memproduksi barang atau jasa yang memang dibutuhkan. Selanjutnya adalah manfaat segmentasi pasar. Yang pertama, dapat mengidentifikasi peluang untuk mengembangkan produk baru. Analisis yang cermat terhadap beberapa segmen pasar potensial menunjukkan adanya satu atau dua kelompok pasar yang memiliki kesamaan kebutuhan yang spesifik. Misalnya penawaran laptop atau komputer jinjing. Produk ini tercipta karena adanya pasar yang terdiri dari orang-orang sibuk yang menginginkan komputer yang lebih praktis dan bisa dibawa kemana saja. Yang kedua, dapat membantu untuk mendesain program pemasaran secara lebih efektif dalam meraih kelompok pasar yang homogen atau memiliki kesamaan-kesamaan karakteristik. Dan yang terakhir, dapat mengembangkan strategi pengalokasian sumber-sumber pemasaran dengan lebih baik. Dengan melakukan segmentasi pasar yang fokus untuk investasi pada segmen pasar yang lebih spesifik, maka akan mendapatkan keuntungan jangka panjang dalam memenangkan persaingan yang kompetitif. Langkah-langkah dalam proses segmentasi pasar. Yang pertama, menentukan batas pasar. Menetapkan batas pasar yang akan dilayani dengan mempertimbangkan jenis persaingan generik, bentuk produk, dan merek. Yang kedua, memutuskan variabel segmentasi yang digunakan. Langkah-langkah penting dalam proses segmentasi adalah menyeleksi variabel-variabel dan memutuskan mana variabel yang paling sesuai. Ada kalanya pemasar cukup mengumpulkan sebanyak mungkin variabel yang mungkin berguna dan kemudian menggunakan analisis data untuk mengelompokkan orang dalam segmen. Untuk memilih landasan segmentasi yang cocok terlebih dahulu, spesifikasi produk lebih erat terkait dengan pengumpulan keputusan pemasaran. Yang ketiga, mengumpulkan dan menganalisis data segmentasi. Hasil dari pengumpulan data dan analisis keseluruhan proses segmentasi pasar difokuskan pada pengidentifikasian kelompok-kelompok yang anggota-anggotanya mempunyai keinginan dan kebutuhan yang sama. Yang keempat, mengembangkan profil tiap-tiap segmen. Memilih dari serangkaian variabel deskriptif yang mungkin seperangkat variabel yang sesuai untuk setiap segmen. Variabel demografi dan geografi menghasilkan gambaran yang lebih lengkap mengenai setiap segmen di pasar. Yang kelima, mendidik segmen-segmen yang dilayani. Dengan melihat segmen-segmen dan yang menawarkan peluang yang memberikan kesesuaian terbaik antara sumber daya organisasi dan segmen yang digarap. Yang keenam, merancang rencana pemasaran. Segmen yang dilayani pesaing juga harus diidentifikasi. Strategi untuk menarik perhatian konsumen di setiap segmen yang harus dikembangkan. Atribut-atribut produk harus dirancang atau dirancang ulang dan kampanye promosi harus disusun untuk menciptakan citra yang dikehendaki pasar. Selanjutnya, jenis-jenis segmentasi. Yang pertama, segmentasi geografi. Segmentasi geografis panggilan untuk membagi pasar menjadi unit geografis yang berbeda seperti negara, kawasan, negara bagian, kabupaten, kota, atau bahkan lingkungan. Sebuah perusahaan dapat memutuskan untuk beroperasi di satu wilayah atau di beberapa wilayah geografis atau beroperasi di semua wilayah tetapi memperhatikan perbedaan geografis dalam kebutuhan dan keinginan. Selain itu, banyak perusahaan saat ini melokalkan produk, layanan, iklan, promosi, dan upaya penjualan mereka agar sesuai dengan kebutuhan masing-masing wilayah, kota, dan daerah lain. Yang kedua, segmentasi demografis. Segmentasi demografis membagi pasar menjadi beberapa segmen berdasarkan variabel seperti usia, tahap siklus hidup, jenis kelamin, pendapatan, pekerjaan, pendidikan, agama, etnis, dan generasi. Faktor
Faktor demografis adalah basis paling populer untuk membagi grup pelanggan. Salah satu alasannya adalah bahwa kebutuhan, keinginan, dan tingkat penggunaan konsumen seringkali sangat bervariasi dengan variabel demografis. Faktor lainnya adalah variabel demografis lebih mudah diukur daripada kebanyakan jenis variabel lainnya. Bahkan ketika pemasar pertama kali menentukan segmen menggunakan basis lain, seperti keuntungan yang dicari atau perilaku, mereka harus mengetahui karakteristik demografis segmen untuk menilai ukuran pasar sasaran dan mencapainya secara efisien. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Yang ketiga ada segmentasi psikografis. Segmentasi psikografis merupakan pembagian pasar menjadi segmen yang berbeda berdasarkan kelas sosial, gaya hidup, atau kepribadian karakteristik. Orang-orang yang hidup dalam kelompok demografis yang sama belum tentu memiliki karakteristik yang sama pada keputusan pemilihan produk yang mereka inginkan. Artinya, mereka dapat memiliki karakteristik psikografis yang berbeda. Produk yang dibeli seseorang dapat mencerminkan gaya hidupnya. Akibatnya, pemasar sering menyegmentasikan pasar berdasarkan gaya hidup konsumen dan mendasarkan strategi pemasaran mereka pada daya tarik gaya hidup. Selain itu, pemasar juga menggunakan variabel kepribadian untuk menyegmentasi pasar. Contoh upaya segmentasi psikografis ini dilakukan oleh produsen mobil. Produsen mobil mendesain mobil berdasarkan pada faktor gaya hidup dan kepribadian konsumen. Produsen mendesain mobil sport untuk konsumen yang bergaya sporty, dan mobil sedan lux untuk konsumen yang menginginkan kesan eksklusif dan mengutamakan kenyamanan. Dan yang terakhir ada segmentasi perilaku. Segmentasi perilaku merupakan pembagian pasar menjadi beberapa segmen berdasarkan pengetahuan, sikap, penggunaan, atau tanggapan konsumen terhadap suatu produk. Banyak pemasar percaya bahwa variabel perilaku ini merupakan titik awal terbaik untuk membangun segmen pasar. Segmentasi perilaku dapat diukur dengan menggunakan beberapa indikator, antara lain, yang pertama, kesempatan. Yang kedua, manfaat yang dicari. Yang ketiga, status pengguna. Yang keempat, ada tingkat penggunaan. Dan yang kelima, ada status loyalitas. Contoh segmentasi perilaku dapat kita lihat dari produsen pasta gigi yang memperhatikan variabel manfaat yang dicari dalam menyegmentasikan pasarnya. Misalnya, sebuah merek pasta gigi terkenal yang menawarkan manfaat perlindungan terhadap gigi yang berlubang. Dan ada pula produk yang dirancang khusus untuk pemilik gigi sensitif sebagai daya tarik penjualan mereka. Ada pula produk pasta gigi yang menawarkan beberapa manfaat sekaligus pada produknya, seperti perlindungan terhadap gigi yang berlubang, nafas lebih segar, dan gigi yang lebih putih. Di sini saya akan menjelaskan persyaratan untuk segmentasi yang efektif. Persyaratan segmentasi pasar pada dasarnya digunakan untuk membantu perusahaan agar dapat menilai kelayakan pasar dari suatu produk untuk dapat disegmentasikan atau tidak. Persyaratan untuk segmentasi yang efektif yang pertama bisa diukur atau measurable. Segmentasi pasar haruslah sesuatu yang dapat diukur, artinya harus terukur secara tepat dari ukuran, daya beli, dan profil segmen. Yang kedua bisa dijangkau atau accessible, yaitu segmen pasar dapat dijangkau dan dilayani secara efektif. Yang ketiga cukup besar atau substansial. Segmen pasar haruslah besar atau cukup menguntungkan untuk dilayani. Segmen harus menjadi kelompok homogen terbesar yang layak dikejar dan disesuaikan program pemasaran. Yang keempat, bisa dibedakan atau diferensiabel. Segmentasi pasar secara konseptual dapat dibedakan dan merespon secara berbeda ke berbagai elemen dan program bauran pemasaran. Maknanya adalah segmen pasar yang ada harus dapat dibedakan dengan jelas antara satu segmen dengan segmen yang lainnya. Yang kelima, bisa dilakukan atau actionable. Dengan segmentasi pasar yang bersifat actionable, program yang efektif dapat dirancang untuk menarik dan melayani segmen tersebut. Maksudnya, semua program pemasaran yang disusun dapat dilaksanakan secara maksimal dan dapat dilayani secara lebih efektif dan efisien. Segmentasi pasar juga harus bisa dilayani dan dijangkau oleh sumber daya yang dimiliki sebuah perusahaan. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang targeting atau penargetan. Menurut Philip Kotler, target pasar adalah keputusan pasar yang akan dituju perusahaan yang terdiri atas sejumlah pembeli yang memiliki kebutuhan dan karakteristik tertentu. Sedangkan targeting adalah proses menyeleksi target market yang tepat untuk produksi dan servis dari perusahaan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang mengevaluasi segmen pasar. Mengevaluasi segmen pasar dibagi menjadi 3 faktor. Faktor pertama, ukuran dan pertumbuhan segmen. Faktor yang kedua, daya tarik struktural segmen, dan faktor yang ketiga, tujuan serta sumber daya perusahaan. Untuk yang pertama, ukuran dan pertumbuhan yang tepat adalah masalah yang relatif. Segmen terbesar dengan pertumbuhan tercepat tidak selalu menjadi yang paling menarik bagi setiap perusahaan. Perusahaan yang lebih kecil mungkin tidak memiliki keterampilan dan sumber daya yang dibutuhkan untuk melayani segmen yang lebih besar, atau mereka mungkin menganggap segmen ini terlalu kompetitif. Perusahaan semacam itu mungkin menargetkan segmen yang lebih kecil dan kurang menarik secara absolut, tetapi berpotensi lebih menguntungkan bagi mereka.
Faktor kedua, daya tarik struktural segmen. Perusahaan juga perlu memeriksa faktor struktural utama yang mempengaruhi daya tarik segmen jangka panjang. Misalnya, suatu segmen kurang menarik jika sudah memuat yang kuat dan agresif pesaing atau jika dengan mudah pendatang baru masuk ke segmen tersebut. Relatif kekuatan pembeli juga mempengaruhi daya tarik segmen. Pembeli dengan daya tawar yang kuat relatif terhadap penjual akan mencoba untuk memaksa harga turun, menuntut lebih banyak pelayanan, dan membuat pesaing melawan satu sama lain semuanya dengan mengorbankan profitabilitas penjual. Terakhir, segmen mungkin kurang menarik jika berisi pemasok yang kuat yang dapat mengontrol harga atau mengurangi kualitas atau kuantitas barang dan jasa yang dipesan. 3. Tujuan serta sumber daya perusahaan. Suatu segmen memiliki ukuran dan pertumbuhan yang tepat dan secara struktural menarik. Perusahaan harus mempertimbangkan tujuan dan sumber dayanya sendiri. Beberapa segmen yang menarik dapat diberhentikan dengan cepat karena tidak sesuai dengan tujuan jangka panjang perusahaan, atau perusahaan mungkin tidak memiliki keterampilan dan sumber daya yang dibutuhkan untuk berhasil dalam segmen yang menarik. Misalnya segmen ekonomi pasar mobil besar dan berkembang. Tetapi mengingat tujuan dan sumber dayanya, sedikit masuk akal bagi pembuat mobil berkinerja mewah Mercedes-Benz untuk memasuki segmen ini. Perusahaan hanya boleh memasuki segmen di mana ia dapat menciptakan nilai pelanggan yang unggul dan mendapatkan keunggulan dibandingkan pesaingnya. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang memilih segmen target pasar yang terdiri dari pemasaran tak terdiferensiasi, pemasaran berbeda, pemasaran terkonsentrasi, dan pemasaran mikro. Pemasaran tak terdiferensiasi menggunakan pemasaran yang tidak terdiferensiasi atau pemasaran secara massal. Perusahaan mungkin akan memutuskan untuk mengabaikan perbedaan segmen pasar dan menargetkan seluruh pasar dengan satu penawaran. Strategi seperti itu berfokus pada apa adanya, umum dalam kebutuhan konsumen, bukan pada apa adanya berbeda. Perusahaan mendesain produk dan program pemasaran yang akan menarik banyak pembeli. Seperti sebagian besar pemasar modern, memiliki keraguan yang kuat tentang strategi ini. Kesulitan muncul dalam mengembangkan produk atau merek yang akan memuaskan semua konsumen. Selain itu, pemasar massal sering mengalami kesulitan bersaing dengan perusahaan yang lebih fokus yang melakukan pekerjaan yang lebih baik dalam memenuhi kebutuhan segmen dan relung tertentu. Terima kasih atas kesempatannya. Saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang strategi pemasaran yang membeda-bedakan pasar atau bisa disebut juga differentiated marketing. Di sini strategi ini bermaksud bahwa perusahaan hanya akan melayani kebutuhan konsumen atau pembeli tertentu dengan jenis produk yang tertentu juga. Perusahaan atau produsen menghasilkan dan memasarkan produk yang berbeda-beda untuk setiap segmen pasarnya. Tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah untuk mempertebal kepercayaan beberapa konsumen tertentu terhadap produk yang dihasilkan dan dipasarkan tersebut. Yang diharapkan konsumen akan membeli secara berulang-ulang. Selanjutnya ada strategi pemasaran yang terkonsentrasi atau concentrated marketing. Strategi ini bermaksudkan bahwa adanya keterbatasan sumber daya perusahaan akan mengkhususkan pemasaran produknya dalam beberapa segmen. Perusahaan atau produsen akan memilih segmen tertentu yang akan menawarkan produk sesuai dengan kebutuhan dan keinginan konsumen sesuai dengan segmen pasar tersebut yang sudah dipilih. Tujuannya adalah perusahaan akan memperoleh posisi atau kedudukan yang kuat di dalam segmen pasar yang telah dipilih sebelumnya atau yang sudah dipilih dari awal tadi. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pemasaran mikro. Pemasaran mikro adalah praktik menyesuaikan produk dan program pemasaran agar sesuai dengan selera individu tertentu dan segmen pelanggan lokal. Karena semakin banyaknya permintaan dan kebutuhan yang berbeda-beda, maka diterapkanlah pemasaran mikro. Pemasaran mikro mencakup dua hal, yaitu pemasaran lokal dan pemasaran individu. Yang pertama adalah pemasaran lokal. Pemasaran lokal adalah menyesuaikan merek dan pemasaran dengan kebutuhan dan keinginan segmen pelanggan lokal, lingkungan, dan bahkan toko tertentu. Perusahaan cenderung tidak melakukan ekspansi di luar wilayah tersebut. Contohnya adalah produk-produk makanan daerah atau produk kesenian atau wisata. Contoh lainnya untuk pemasaran jenis ini adalah perusahaan merchandise jogger Bali. Konsentrasi jogger ini mempertahankan brand jogger di Pulau Bali, juga mampu mempertahankan hidup brand dan keaslian brand tersebut. Jogger tidak bisa dibeli di luar Pulau Bali, sehingga jika orang menggunakan jogger, pasti tandanya mereka pernah berlibur ke Bali. Kualitas produknya pun tidak kalah dengan brand luar negeri, namun harga merakyat untuk masyarakat Indonesia. Karena perkembangan teknologi komunikasi yang sangat pesat memunculkan versi teknologi tinggi terbaru dan pemasaran berbasis lokasi. Perusahaan sekarang dapat melacak keberadaan pelanggan secara dekat. Hal ini disebut sebagai SOLOMO, Social, Local, Mobile. Pemasaran layanan ini seperti Shopkick mulai dari Starbucks mulai
ikut serta dalam Solomo tersebut, terutama dalam bentuk aplikasi smartphone. Shopkick mengirimkan penawaran dan hadiah khusus kepada pembeli hanya dengan memeriksa toko klien. Saat membeli berada di dekat toko yang berpartisipasi, aplikasi Shopkick di ponsel mereka menerima sinyal dari toko dan mengeluarkan kupon toko seperti diskon atau peringatan penawaran dan informasi produk. Selanjutnya yaitu pemasaran individu. Pemasaran individu yaitu menyesuaikan produk dan program pemasaran dengan kebutuhan preferensi pelanggan individu. Pemasaran individu juga telah diberikan label pemasaran 1 ke 1, penyesuaian massal, dan pemasaran pasar 1. Pengguna pemasaran massal yang meluas telah mengemburkan fakta bahwa selama ini konsumen dilayani sebagai individu. Contohnya, desainer yang merancang gaun pengantin yang dirancang sendiri-sendiri sesuai dengan pesanan individu, atau tukang sepatu yang membuat model sepatu untuk pelanggannya sendiri. Lalu basis data terperinci, produk robotik dan manufaktur fleksibel, serta teknologi interaktif seperti ponsel dan media online dan sosial media telah menggabungkan untuk mendorong penyesuaian massal. Penyesuaian massal adalah proses di mana perusahaan berinteraksi satu lawan satu dengan banyak pelanggan untuk merancang produk, layanan, dan program pemasaran yang disesuaikan dengan kebutuhan individu. Contohnya yaitu kunjungi Nike yang online untuk memesan atau mendesain sepatu kets pribadi Anda. Selanjutnya adalah memilih strategi penargetan. Targeting atau penargetan adalah proses sistem daya tarik tiap-tiap segmen pasar dan menentukan satu atau beberapa segmen untuk dimasuki, sehingga dapat menentukan pasar mana yang akan dilayani. Perusahaan perlu mempertimbangkan banyak faktor saat memilih strategi penargetan pasar. Strategi mana yang terbaik bergantung pada sumber daya perusahaan. Selanjutnya ada proses penargetan. Di sini terdapat 5 proses penargetan. Yang pertama yaitu survei. Survei ini tidak boleh dilewatkan karena ini sangat penting untuk mengetahui keadaan di lapangan dan mendapatkan data-data di lapangan. Lalu yang kedua ada analisis. Setelah mendapatkan data-data di lapangan, kita menganalisis lapangan mana yang cocok untuk perusahaan Anda. Lalu yang ketiga ada profiling atau profil segmen pasar. Ini menggambarkan kesamaan di antara pelanggan potensial dalam suatu segmen dan menjelaskan perbedaan antara orang dan organisasi yang berbeda. Lalu yang keempat ada identifikasi segmen pasar. Setelah mendapatkan kesamaan dan perbedaan yang pelanggan potensial, maka kita mengidentifikasi segmen pasar tersebut. Lalu setelah kita berhasil mengidentifikasi, kita melakukan target pasar. Target mana yang akan kita tuju. Di sini saya akan menjelaskan tentang diferensiasi dan posisi. Diferensiasi adalah tindakan merancang satu set perbedaan yang berarti untuk membedakan penawaran perusahaan dari penawaran pesaing. Positioning adalah tindakan merancang penawaran dan citra perusahaan sehingga menempati suatu posisi kompetitif yang berarti dan berada dalam benak pelanggan sasarannya. Diferensiasi dapat dilakukan melalui 5 dimensi berikut ini. Yang pertama, diferensiasi produk. Membedakan produk utama berdasarkan keistimewaan, kinerja, kesesuaian, daya tahan, keandalan, kemudahan untuk diperbaiki, gaya dan rancangan produk. Yang kedua, diferensiasi pelayanan. Membedakan pelayanan utama berdasarkan kemudahan pemesanan, pengiriman, pemasangan, pelatihan pelanggan, konsultasi pelanggan, pemeliharaan, dan perbaikan. Yang ketiga, diferensiasi personil. Membedakan personil perusahaan berdasarkan kemampuan, kesopanan, kredibilitas, dapat diandalkan, cepat tanggap, dan komunikasi yang baik. Yang keempat, diferensiasi saluran. Langkah membedakan melalui cara membentuk saluran distribusi, jangkauan, keahlian, dan kinerja saluran-saluran tersebut. Yang kelima, diferensiasi citra. Membedakan citra perusahaan berdasarkan perbedaan identitas melalui penetapan posisi, perbedaan lambang, dan perbedaan iklan. Positioning memiliki strategi penentuan posisi antara lain. Yang pertama, positioning menurut atribut produk. Usaha memposisikan diri menurut atribut produknya. Yang kedua, positioning menurut manfaat. Produk diposisikan sebagai pemimpin dalam suatu manfaat tertentu. Yang ketiga, positioning menurut harga atau kualitas. Produk diposisikan sebagai nilai atau harga dan kualitas terbaik. Yang keempat, positioning menurut penggunaan atau penerapan. Usaha memposisikan produk sebagai yang terbaik untuk sejumlah penggunaan atau penerapan. Yang kelima, positioning menurut pemakai. Usaha memposisikan produk sebagai yang terbaik untuk sejumlah kelompok pemakai. Yang keenam, positioning menurut pesaing. Produk memposisikan diri sebagai lebih baik daripada pesaing utamanya. Yang ketujuh, positioning menurut kategori produk. Produk diposisikan sebagai pemimpin dalam suatu kategori produk. Positioning maps merupakan kedudukan merek atau produk pada peta persepsi dan preferensi konsumen terhadap kedudukan merek-merek atau produk-produk pesaingnya. Langkah-langkah yang dibutuhkan dalam pemosisian produk, yang pertama, memilih kriteria kunci yang secara efektif membedakan produk atau jasa dalam suatu industri. Yang kedua, membuat diagram 2 dimensi peta pemosisian produk dengan kriteria yang ditetapkan pada setiap sumbu. Yang ketiga, menetapkan produk atau jasa pesaing dalam resultan matriks 4 kuadran.
Yang keempat, mengidentifikasi bidang-bidang dalam peta pemosisian tempat produk atau jasa yang dapat bersaing dalam pasar sasaran tertentu. Yang kelima, mengembangkan pemasaran untuk memposisikan produk atau jasa perusahaan secara tepat. Ini saya akan menjelaskan tentang causing a differentiation and positioning strategy, atau yang biasa disebut dengan mengkomunikasikan dan menyampaikan posisi pilihan. Causing a differentiation and positioning strategy dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama ada identifying possible value differences and competitive advantage, yaitu mengidentifikasi kemungkinan perbedaan nilai dan keunggulan kompetitif. Yang kedua ada causing the right competitive advantage, yaitu memilih keunggulan kompetitif yang tepat. Terus yang ketiga ada selecting an overall positioning strategy, yaitu memilih strategi penentuan posisi secara keseluruhan. Baik, untuk yang pertama yaitu ada mengidentifikasi kemungkinan perbedaan nilai dan keunggulan kompetitif. Keunggulan kompetitif adalah suatu kondisi di mana perusahaan lebih unggul dibandingkan dengan pesaingnya. Perusahaan yang kompetitif biasanya memiliki satu atau lebih karakteristik sebagai berikut. Yang pertama ada profitabilitas dan laba atas investasi modal atau ROIC lebih tinggi daripada rata-rata pesaing. Terus yang kedua ada struktur biaya yang lebih rendah. Yang ketiga ada ekuitas merek yang kuat. Terus yang keempat ada loyalitas pelanggan yang tinggi. Kemudian ada menawarkan produk-produk berkualitas tinggi. Yang keenam ada jaringan distribusi yang luas dan efektif, inovatif dan unggul dalam kekayaan intelektual, layanan pelanggan yang sangat baik, teknologi kepemilikan yang lebih baik. Kemudian ada harga yang menguntungkan, produktivitas yang lebih baik, serta sumber daya yang unik. Terus yang kedua di sini ada memilih keunggulan kompetitif yang tepat, yaitu sebuah perusahaan yang berhitung untuk menemukan beberapa potensi diferensiasi yang memberikan keunggulan kompetitif. Keunggulan kompetitif di sini menjadi 2 bagian, yaitu how many difference to promote, yaitu berapa banyak perbedaan yang dipromosikan. Terus yang kedua ada which difference to promote, perbedaan mana yang akan dipromosikan. Nah, perbedaan di sini dibagi menjadi 7 bagian, yaitu important, distinctive, superior, communicable, primitive, affordable, dan profitable. Terus untuk yang ketiga, memilih strategi penentuan posisi secara keseluruhan. Pada bagian ini dibagi menjadi 5 bagian, yaitu more for the same for less of less, dan more for less. More for more yaitu lebih melibatkan penyediaan produk paling kelas atas atau layanan dan mengenakan harga yang lebih tinggi untuk menutupi biaya yang lebih tinggi. Terus yang kedua di sini ada more for the same, yaitu perusahaan dapat menyerang proporsional nilai pesaing dengan memposisikan mereknya sebagai menawarkan lebih banyak dengan harga yang sama. Terus yang nomor 3 ini more for less, yaitu pada suatu perusahaan dapat mencapai benefit yang lebih tetapi ada batasan price yang rendah. Terus kemudian di sini ada the same for less, yaitu menawarkan hal yang sama dengan harga yang lebih rendah serta dapat menjadi proporsional nilai yang kuat bagi setiap orang. Terus yang terakhir ada less for much less, yaitu pasar hampir selalu ada untuk produk yang ditawarkan lebih sedikit dan harga yang ditawarkan lebih murah. I think I know she like it 'cause you